Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Rakyat bilang adili Jokowi. Ini Prabowo bilang hidup Jokowi. Ini gimana sih maksudnya? Saya kira mau meneriakkan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah publik dan juga sejumlah aktivis menuntut agar Jokowi sebagai mantan Presiden Indonesia menuntut untuk diadili dan diproses hukum atas segala kebijakan ya yang diindikasikan yang sangat merugikan rakyat selama kepemimpinannya 10 tahun sebelumnya. Namun yang mengejutkan dalam pidato Prabowo baru-baru ini yang meneriakkan hidup Pak Jokowi itu dinilai sangat bertentangan dengan harapan dan juga tuntutan rakyat Indonesia. Dan itu juga dipandang sebagai sebuah langkah dan sikap dari Prabowo Subianto untuk menutupi apa yang menjadi tuntutan publik terkait dengan sejumlah pelanggaran, sejumlah kebijakan di masa lalu selama Pak Jokowi memimpin Indonesia. Dan seperti apa tanggapan netizen dan publik selanjutnya, langsung saja kita dengarkan berikut ini. Saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-memuji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena sebagian besar mahasiswa Indonesia merasa tidak ada semacam tidak ada harapan untuk jadi sarjana karena mungkin akan banyak orang tua yang memutuskan untuk tidak lagi bisa membiayai anak-anaknya karena akan ada kenaikan uang kuliah. Kendati Sri Mulyani menjaminkan tidak boleh ada kenaikan uang kuliah, tetapi bahkan kalau jaminan itu ada, orang akan ingatkan, bukankah Pak Prabowo yang berjanji dalam kampanyenya selain makan siang bergizi yaitu membebaskan uang kuliah? Kan itu intinya tuh. Dan banyak hitungan yang mulai melihat apa sebenarnya trade off antara makan siang bergizi buat anak-anak yang mungkin akan menelan biaya 800 atau mungkin sampai 1 triliun setiap tahun dengan kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana betul-betul terlatih di dalam berpikir dan punya kapasitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi di sekitar Asia. Kan itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan? Salam logika.
Pak SBY pernah mengingatkan Pak Prabowo bahwa di Indonesia tidak boleh ada dua matahari kembar. Pak Prabowo bukannya merenung, malah dia baper ngomong di podium bahwa ada orang yang mau mencoba memisahkan dia dengan Pak Jokowi. Mungkin Pak Prabowo lupa kalau sekarang bukan masa kampanye lagi. Beliau sudah jadi presiden, jadi menurut gua tidak perlulah ada pidato-pidato satire seperti itu. Boleh jadi Pak Prabowo merasa berhutang budi sama Pak Jokowi karena tanpa Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak mungkin terpilih menjadi presiden. Tetapi kalau Bapak mau berterima kasihlah Pak sama pemilih Bapak, rakyat Indonesia. Jadi wujudkan janji-janji Bapak ketika kampanye untuk rakyat Indonesia, bukan untuk perorangan. Selamat kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ulang tahun Gerindra kemarin. Saya nobatkan Anda sebagai Raja Omon-Omon ya. Saya terbebas dari beban moral karena 2024 saya tidak memilih Anda. Terlihat sekali pengaruh Jokowi dan antek-antek oligarki semakin menguatkan kami sebagai rakyat bahwa Anda sama saja dengan Jokowi ya, 11-12. Kalau Jokowi raja-rajaan yang suka main presiden-presidenan, sedangkan Anda adalah Raja Omon-Omon ya. Terlihat dari 120 hari kerja ini, Anda sama saja dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya. 11-12. Sadar Pak, rakyat ingin Jokowi diadili, Anda malah mengeluh-ngeluhkannya. Payah. Pak Prabowo, bangun Pak, udah siang. Mimpi Bapak kepanjangan. Ini masalah negara Pak, masalah negara. Bukan masalah keluarga, bukan masalah kelompok, golongan, apalagi cuma besti. Saya tahu lah Pak ya, Pak Jokowi itu sohib Bapak. Tapi ini masalah rakyat Pak, masalah negara, masalah kedaulatan juga. Bapak bilang ada orang yang mau misahin antara Bapak dengan Pak Jokowi. Nggak ada Pak, nggak ada yang pengen misahin. Bapak mau berdua, mau tinggal serumah, mau gimana itu terserah Bapak. Tapi kalau urusan negara ya, itu utamakan bangsa dan negara lebih utama daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan golongan, daripada kepentingan apalagi cuma temen Pak. Jangan kecewain rakyat Pak ya. Dulu Pak Harto juga diadili Pak ya. Pak Harto tuh mendapatkan keadilannya karena di sidang. Ingat kan Juan Felix Tanpu Bolon? Juan Felix Tanpu Bolon itu pengacaranya Pak Harto. Kalau buat saya sih Pak ya, lebih baik diadili lah Pak. Soeharto juga dulu diadili ya. Dengan hasil Pak Harto terselamatkan dari hujatan, dari cacian, makian, fitnahan karena udah diadili Pak. Daripada Pak Jokowi itu nggak diadilin, difitnah orang, dihujat orang ya kan, dikucilkan sama rakyat. Mendingan jelas-jelas kalau benar-benar diadili, nanti Pak Jokowi mendapatkan keadilannya. Kan belum tentu bersalah juga, benar nggak? Memang sangat mengejutkan apa yang disampaikan oleh Prabowo di hadapan seluruh kader Gerindra setelah diusung kembali maju sebagai Capres 2029, di mana sebelumnya dan sampai saat ini sejumlah aktivis dan juga publik dan netizen di tanah air menuntut kepada penegak hukum untuk mengadili Jokowi. Dan itu jelas ini terlihat di berbagai tulisan-tulisan di pinggir jalan ya, dinilai sebagai sebuah vandalisme yang bertuliskan adili Jokowi, dan juga beberapa aksi dari sejumlah aktivis dan juga kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi rakyat bahwa ada sejumlah indikasi pelanggaran yang telah dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden Indonesia. Dan itu juga dikonfirmasi apa yang mengguncang Indonesia di akhir 2024 sebelumnya, di mana OCCRP menempatkan Pak Jokowi sebagai salah satu finalis nominasi pemimpin paling terpuruk di dunia. Dan itu tentu sebuah ada sinyal, ada tanda-tanda dan juga ada asap di mana memang ada berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama memimpin Indonesia. Dan yang mengherankan, di tengah tuntutan publik yang semakin masif, yang semakin besar menggaungkan agar Jokowi ini diadili, justru Pak Presiden Prabowo Subianto tampil dengan sangat bersemangat meneriakkan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dan itu dibaca seketika meruntuhkan
wibawa Prabowo di mata publik dan juga kehilangan respect ya di tengah tuntutan publik kepada Pak Jokowi itu. Dan ini juga dinilai bahwa memang Pak Prabowo ini masih oke lah ketika tampil dalam pidato yang menggugah, yang membangkitkan nasionalisme, yang sangat menampakkan idealisme, tapi ketika dalam kebijakan ini masih dipandang omon-omon. Tapi apapun itu, tentu kita sebagai rakyat Indonesia juga menghargai apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Beliau punya pembacaan tersendiri terkait dengan situasi politik, dan juga ada pengamat yang mengatakan ini bagian dari strategi Pak Prabowo yang memang dalam menyampaikan pidatonya di depan publik bahwa sangat memuja, sangat menggandeng kuat Pak Jokowi. Namun di balik itu Pak Prabowo dengan diam-diam melakukan sebuah operasi di mana mendeteksi titik-titik ternak-ternak Mulyono yang diduga selama ini yang menjadi bermasalah di dalam kabinet itu. Dan itu diungkapkan oleh Ustadz Andri dalam salah satu ceramahnya bahwa ada operasi Sambiuda untuk menyingkirkan dan melemahkan di mana yang diduga titipan Pak Jokowi yang ada di kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kita di sini tentu tidak membenci Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan siapapun itu di pemerintahan saat ini. Kita hanya sebagai rakyat punya pandangan perspektif baru, tentu yang pro dan kontra dalam hal ini. Kita dipertemukan dengan satu tujuan bahwa kita ingin melihat Indonesia semakin kuat, rakyat semakin sejahtera, dan juga Prabowo dapat menunaikan janji-janji kampanyenya yang lalu itu. Dan kita sebagai rakyat tentu jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi. Kita harus saling merangkul, mencintai. Pro dan kontra itu wajar dalam negara demokrasi. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentu punya pandangan tersendiri, dan juga publik yang membaca hal itu juga punya perspektif tersendiri yang menilai bahwa Pak Prabowo terlalu banyak pidato dan banyak omon-omon, sementara isi pidato dan aksi dalam tindakan nyata itu belum teruji selama 100 hari lebih kepemimpinannya. Sehat-sehat terus Pak Prabowo, semoga di tangan Bapak Indonesia semakin kuat, maju disegani bangsa asing, dan Indonesia semakin bertumbuh secara ekonomi, dan rakyatnya semakin merasakan keadilan dan juga kesetaraan, kesejahteraan yang menyeluruh di seluruh pelosok-pelosok anak negeri. Sekian, terima kasih.